bertambah ya setelah laju kelahiran naik, populasi juga naik otomatis ya. Populasi naik, laju kelahiran lebih naik lagi karena jumlah populasinya semakin banyak. Sebaliknya ya, laju kelahiran tinggi maka mengakibatkan populasi juga tidak tinggi atau berkurang ya. Jadi menghasilkan feedback negatif itu adalah tanda lingkaran, di tengahnya ada tanda minusnya. Ini adalah gabungan, bukan gabungan, ini adalah contoh model diagram sebab akibat di alam, yang terjadi di alam ya, di mana ada penguapan, ada awan, ada hujan, ada air, ada penguapan lagi, dan seterusnya. Itu yang terjadi di alam. Jadi dia terus melakukan siklus seperti itu ya, siklus di alam. Nah, itu bisa dimodelkan dengan diagram sebab akibat. Kita bisa membangun diagram sebab akibat dari kejadian yang di alam ini. Nah, contohnya adalah ini. Ada sinar matahari ya, diagram itu yang paling kiri atas. Sinar matahari itu, matahari bersinar terang ya, akan menyebabkan apa? Terjadinya penguapan atau evaporasi. Matahari bersinar terang juga akan mengakibatkan suhu permukaan bumi juga naik kan. Jadi itu umpan balik positif. Nah, suhu permukaan bumi naik, maka juga akan menyebabkan apa? Penguapan ya. Jadi feedback positif juga. Suhu permukaan naik, maka akan menyebabkan apa? Awan bertambah ya. Kenapa? Karena air itu terjadi penguapan ya, menguap dan naik ke atas menjadi awan dalam bentuk awan. Itu penguapan juga menghasilkan feedback positif, ini berkaitan. Jadi suhu bumi panas dan penguapan, maka terjadinya awan, terjadilah awan. Nah, awan semakin banyak yang terbentuk, maka berikutnya apa? Terjadinya hujan. Hujan juga, peluang hujan akan semakin besar. Jadi itu juga feedback, bukan feedback, itu menyebabkan hujan ya, bukan sebab, dan sebabnya awan bertambah, maka akibatnya hujan juga berpeluang lebih besar. Jika hujan besar, jumlah curah hujan tinggi, maka menyebabkan jumlah air di permukaan bumi juga bertambah kan ya. Itu jadi feedback positif. Jumlah permukaan air di bumi bertambah, maka akibatnya apa? Menyebabkan peluang terjadi penguapan lagi ya. Semakin banyak air disinari matahari ya, logikanya, maka dia akan semakin banyak terjadi penguapan. Selanjutnya, jika terjadi penguapan yang banyak, akibatnya apa? Air di permukaan bumi juga berkurang kan? Feedbacknya negatif ya. Begitu juga yang tadi, yang sebelah kiri, jika jumlah awan bertambah, maka matahari atau sinar matahari yang ke bumi juga akibatnya apa? Berkurang karena tertutup awan ya. Jadi feedback negatif. Kalau mendung itu kan ya, maka jumlah sinar matahari yang mencapai bumi akan lebih sedikit jika tidak mendung. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi bisa digambarkan dalam suatu diagram sebab akibat ya, kejadian alam seperti itu. Ada juga item yang tidak dipengaruhi tapi bisa mempengaruhi ya. Contohnya adalah sinar matahari atau matahari ya. Matahari bisa menyinari tanaman ya, dalam diagram ini kan, sehingga tanaman itu tumbuh ya. Juga tanaman atau hutan ya, katakanlah ini hutan ya, jika tanaman di hutan itu tersinari dengan sempurna, maka menyebabkan jumlah tanaman itu padat di hutan tersebut ya, density-nya menjadi padat, semakin banyak pohon tanaman yang membesar ya, sehingga hutan jadi hutan lebat ya. Nah, semakin lebat hutan itu akan memberikan umpan balik negatif, di mana
sinar matahari tidak bisa menembus lagi ke seluruh tanaman yang ada di hutan tersebut, ya, ketutup. Jadi pohon yang besar menutupi pohon yang kecil, itu umpan balik negatif. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa matahari itu adalah bisa mempengaruhi tadi, tapi tidak bisa dipengaruhi. Kemudian ada delay, ya. Ada juga istilah yang namanya delay atau perlambatan. Contoh di sini adalah pada saat menanam tanaman, ya, planting rate, kita menanam. Setelah itu tanaman yang itu akan menjadi besar, ya, otomatis, ya. Kita menanam, maka yang ditanam itu akan tumbuh. Itu adalah positif, ya, umpan balik positif, ya. Tetap kemudian setelah tanaman itu tumbuh, maka akan sampai pada usia tertentu akan ditebang, misalkan hutan, ya, atau hutan tanaman industri, ya, pada usia tertentu itu pohon tersebut akan ditebang. Jadi dia tapi butuh waktu, ya, tidak langsung besar, butuh waktu beberapa saat, ya. Itu akan terjadi perlambatan karena memang butuh waktu untuk tumbuh, ya. Jadi dari ditanam sampai dipanen, ya, itu butuh waktu yang lama. Nah, itu dikasih tanda delay, jadi nggak langsung, tidak langsung ditanam begitu tiba-tiba jadi besar, gitu, kan. Kemudian setelah ditebang atau dipanen pohon tersebut, ya, misalkan ini hutan jati, ya, menanam jati kan puluhan tahun, tapi jika menebang butuh waktu sebentar, jadi tidak ada delay waktu terjadi penebangan. Jadi akan menjadi umpan balik negatif yang cepat, ya. Tumbuhnya lama, tapi jika ditebang maka habisnya cepat. Kira-kira gambarnya seperti itu, sehingga ada tanda delay di bagian tumbuh, ya. Positif tumbuh, tapi negatifnya cepat, ya, tidak ada delay. Itu adalah gambaran dari sistem ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menggambarkan apa itu causal loop diagram, dengan harapan nanti kita semua bisa memodelkan apa yang akan kita modelkan dalam bentuk diagram. Terima kasih.